Di game ini aku menjadi raja yang mengatur semua kebutuhan keluarga, kerajaan, dan juga desaku. Apakah jadi raja itu mudah? Game ini sangat mendefinisikan lo punya duit, lo punya kuasa. Selamat datang di 100% Yes Your Grace. Woi, ya. Nih, ntar dulu, ini gede banget nih ininya nih. Ya, inilah ya. Kurang-kurang. Oke. Yes, Your Grace. Ini ada continue tapi nyoba aja, nyoba. Dan ini kita main yang new aja, new. Oke, langsung continue. Game dimulai dengan aku yang duduk di singgasanaku. Lalu aku didatangi oleh seseorang yang namanya Audrey. Aku klik orangnya. Dia berkata, "Sudah waktunya." Aku bisa bangun dari kursiku dengan memencet kursinya. Lalu aku bilang aku ingin pakai mahkotaku. Aku ambil mahkotaku dekat situ. Dan muncul inventory di kiri bawah. Aku interact dengan mahkotanya. Dan ada pilihan gunakan atau biarin aja. Aku pakai. Lalu kalau mau pergi keluar ruangan, aku harus jalan ke pinggirnya. Muncul map kerajaanku dan pergi ke dinding kastil dengan mencet tempatnya. Sampai di sana, salah satu orangku menangkap pengkhianat. Tapi entah gimana aku bisa kenal sama pengkhianat itu. Dan aku tanya kenapa dia berkhianat. Dia bilang musuh kita banyak dan kita tidak ada kesempatan untuk menang. Lalu aku diberi pilihan untuk ampuni dia atau kill dia. Karena aku ingin jadi raja yang baik, jadi aku ampuni dia. Dan suruh dia masuk pasukanku lagi. Mereka bubar dan aku masuk ke lorong ini. Dan muncul di atas dinding kastil. Aku di sana untuk memberi motivasi dan aba-aba untuk menyerang. Whatever. Anjas. Wah. Roar. Dah, tamat. Yes. Tamat, Cuk. Dah, tamat. Terima kasih, Old. Lalu, setahun sebelumnya, aku berada di taman bersama dua wanita ini. Sekarang aku sedang main petak umpet. Yang pakai baju merah namanya Lord Sulia. Dia berbicara dengan nada tinggi karena dah males main petak umpet. Lord Sulia ini salah satu anakku. Tiba-tiba ada yang muncul dari semak-semak yang namanya Asalia, saudarinya Lord Sulia. Lalu yang baju abu-abu ini namanya Aurelia. Dia memanggilku darling. Ya, dia adalah istriku. Lanjut lagi kita cari orang karena aku lagi main petak umpet. Aku nemu si Asalia yang bersembunyi. Dan kayaknya mereka berdua ini lagi berantem. Biasalah, saudara. Dan Lord Sulia ini pundung dan dia pergi. Lalu lanjut petak umpetnya. Aku ketemu anak yang terakhir namanya Sedani. Dia muji aku yang jago nyari orang. Lalu datang si Audrey yang bilang kalau sudah waktunya melakukan tugas. Papa pergi dulu, maaf ya. Maybe later, anjas. Kita kata orang-orangnya. Dan minggu pertama tiba. Oke, hari pertama. Minggu pertama. Audrey bilang kalau nanti bakal ada orang yang ngantri di sini dan nanti orang-orang itu punya kepentingan sendiri dengan sang raja. Dan datanglah orang-orang tersebut. Lalu mulailah gamenya. Audrey ini adalah tangan kananku, atau bisa dibilang penasehat. Dan di bagian bawah layar ini ada gold. Ini anggap aja resource. Ya persediaan lah. Ini pasukan, kebahagiaan, ya happinessnya masyarakat lah. Ini apa ini? Gak tahu. Ini ada pigeon. Hello pigeon. Nah. Salah satu orang yang di depan adalah Aurelia, istriku. Dia suruh aku ngobrol dengan Rosulia di dinding kastil. Udah sabar ya nanti ya. Kita urusin anak kita dulu, lagi pundung dia. Sapa dulu orang-orang ini. Yo Grace. Aku bilang ke Lord Sulia untuk berhenti berantem sama saudarinya. Intinya dia gak mau ngomong apa-apa dan dia cuma bilang gak apa-apa. Dusty, kucing. Dipet-pet dulu. Miau. Lalu aku ke garden. Ketemu Asalia. Gak kayak Lord Sulia, Asalia ini mau bilang kenapa mereka berantem. Basically katanya dia ngeselin. Tapi aku bilang kalau berantem gini gak ngubah apa-apa dan dia minta maaf.
dan langsung lanjut lagi kerja jadi raja. Ada penjaga dungeon. Dia bilang atap dan dinding dungeonnya roboh dan cuma satu penjara yang berfungsi. Lalu ada arsip di layar bawah. Fungsinya seperti catatan. Catatan apa aja yang terjadi, termasuk tentang keluargaku juga. Sulia, dia pintar, polos, dan belajar dengan cepat. Dia 13. Anak tengah, Asalia. Dia orangnya berpetualang, suka main, dan gak peduli apa yang orang lain pikirkan. Bagus, kayak gue. Cedani, dia paling muda. Dia orangnya niru saudari-saudarinya, dan belajar dengan cepat. Kadang-kadang niruin gerakan mereka, ya apa yang mereka lakukan ditiruin dia, biasalah. Adik-adik ya. The Queen of Devon, Eric's wife. Nama kita Eric ya, baru sadar ya. Tentang dungeon barusan. Lalu ada penduduk. Dia bilang dia mau adain pernikahan anaknya, tapi gak ada uang. Dia minta beberapa gold dan supply, tapi aku gak kasih, karena kerajaan lebih penting. Lanjut ada penduduk lain. Dia minta gold untuk bangun penginapan. Aku setuju dengan hal itu. Nah, nih boleh nih. Dari kita untuk orang-orang kita, anjay. Dan di kanan ada indikasi kalau kita ngeluarin gold dan dapat satu happiness. Happiness ini tergantung dengan keputusan kita, dan itu mempengaruhi pajak yang diberikan penduduk untuk kerajaan. Yang tadi udah pergi dan datang satu lagi. Dia bilang ada monster, berbaju hitam, kepala merah, dan bertaring. Dan aku suruh agentku untuk cek ke sana, dan agentku adalah general yang gambarnya di sini. Oh, ini general kita ya. Tugas sudah selesai, dan kalau mau lanjut ke minggu selanjutnya, aku tinggal tekan logo bunga ini. Kita bisa gini, dan bakal muncul semacam evaluasi mingguan. Di kiri ada upgradean dan fix, dan juga benefitnya. Dan yang di tengah ada penghasilan dan pengeluaran pasif mingguan. Ya, dari pajak ya kita. Dari pajak kita dapat 11 dan 8 supplies. 11 gold, lumayan. Aku benerin atap dungeon dan juga market biar gak ngurangin supply dan dapat gold mingguan. Dan itulah ilustrasi 1 minggu di game ini. Nanti bakalan banyak kerandoman yang bikin game ini seru. Lanjut ke week 2. Generalku balik, katanya gak ada monster tapi adanya bandit ini. Dan bandit ini punya lambang yang sama seperti ciri-ciri yang dikasih tahu kemarin. Kepala merah dan taring tajam. Kata Audrey ini adalah Radovia. Lalu aku interogasi bandit ini. Aku tanya siapa rajanya. Dia nggak punya raja. Aku tanya dia, kamu Radovia bukan? Dia jawab iya. Dan dia kesini cuma untuk bertahan hidup, tapi dia ini di sini ngerusuh dengan ngejarah penduduk sekaligus ngebantai. Aku langsung saja eksekusi bandit ini, dan dia mengancam kalau saudara-saudaranya bakal balas perbuatanku. Lalu aku ngobrol dengan Audrey tentang Radovia ini. Katanya, aku harus cepat minta bantuan dan juga resource. Kalau misalnya perang, pasti bakal kalah. Selagi Audrey mempersiapkan sesuatu, aku lanjut kerja dulu. Ada Lord Sulia yang bilang kalau Asalia kabur malam-malam. Katanya dia mabok di pernikahan orang. Dan langsung saja aku ke Asalia untuk minta penjelasannya. Dia bilang bakalan jadi lebih baik kalau aku nggak strict. Padahal aku cuma mau dia aman aja. Dan aku juga khawatir sama dia. Tapi Asalia bilang gak bakal terjadi apa-apa. Padahal dia nggak tahu apa yang ada di luar sana. Lalu aku bilang, katanya Rosulia, si Asalia ini mabok, tapi dia bohong. Dan sebagai hukuman untuk Asalia, aku nggak kasih dia main kuda lagi. Dan dia kesel karena Lord Sulia cepu. Lalu aku diharuskan ngobrol dengan Lord Sulia yang ada di tembok. Lalu aku kasih tahu dia pemikiran Asalia, kenapa Lord Sulia ini jadi gini. Karena Lord Sulia ini udah mulai dewasa dan bakalan ninggalin saudarinya jika sudah waktunya. Dusty. Lalu lanjut pergi ke kamar. Lalu laporan ke Aurelia kalau ada Radovian di Devon. Kata Aurelia, kemungkinan ini berkaitan dengan janji ke seseorang agar kita ngasih anaknya ke orang tersebut yang namanya Beiran. Lord Sulia pasti bakal dewasa dan bakal nikah, dan Beiran ini datang untuk nikahin Lord Sulia. Nikahin atau ngambil, nggak tahu gua. Lalu aku nanya, kok bisa kita bikin janji dengan Beiran ini? Aurelia pun gak tahu kenapa juga. Gak cuman gitu, kita juga kena kutukan. Tapi berdoa aja kalau itu cuma hoax. Dan kalau Beiran datang untuk ambil anak kita, pasti gak ada orang yang percaya, kecuali dia bawa pasukan.
Tapi aku percaya orang kayak gitu gak bakal punya pasukan. Lanjut, aku coba cek dungeon dan beneran atapnya roboh. Lalu aku ajak ngobrol orang yang di penjara ini. Dia cerita kalau dia bisa di sini karena kesalahan kecil, tapi penjaga di sini bilang yang sebenarnya, kalau dia gak bayar minuman. Karena aku orang baik, jadi aku lepasin aja dia. Dadah, kita mah orang baik. Lanjut lagi ada warga yang kehilangan anaknya. Aku kasih general buat cariin. Anaknya hilang dikasih gold 7 anjing bodoh. Dan ada Eton. Dia ada masalah karena anaknya diculik. Orangnya udah dilacak. Lalu aku kasih aja gold buat tebus anaknya. Terakhir ada Pietro. Dia bilang dia lagi dikejar seseorang. Dan dia buru-buru pergi. Apa sih? Lanjut lagi ke minggu selanjutnya. Aku kedatangan surat dari Merpati. Hello Pijong. Surat itu berasal dari Beiran, Raja Radovia. Dia ingin menagih janjiku. Dan kata Audrey, ada raja, ada pasukan. Kira-kira dia datang ramean. Dan dia nanya kenapa Beiran mau datang. Aku bilang jujur kalau dia ingin ngambil anakku, Lord Sulia. Audrey bingung kenapa aku nggak pernah cerita tentang hal ini. Harta kita dikit tapi masih bisa cari pasukan. Dan Audrey akan pergi ke Council Chamber. Tapi ada bunker yang tahu kalau aku lagi seret gold. Jadi aku pinjam gold dulu. Dan aku balikin 10 gold per minggu. Dan belum ada bunganya. Lanjut ada yang minta supply. Ada yang minta gold untuk sewa penjaga tavern. Lanjut lagi, nanti ada beberapa warga yang aku skip. Karena ini nggak terlalu penting. Lalu aku nyusul Audrey ke Council Chamber. Di sana Audrey menyarankan untuk undang salah satu raja, namanya Raja Talis. Klik tulisan Alice di bawah dan ada daftar raja-raja. Aku undang King Talis. Lalu Sapa Sedani yang aku panggil Pumpkin. Dan dia suka panggilan itu. Aku akhiri minggu ini dan aku beli repair teater. King Talis datang. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba Lord Sulia datang. Bilang kata-kata yang gak enak di depan tamu terhormat ini. Wih, lagi depan sekutu ini ngomong gitu, cok, orang ini. Aku suruh dia ke kamar dulu. Lalu lanjut ngobrol dengan King Talis di Council Chamber. Dia ngusir Pumpkin dari tempat ini. Dan lanjut diskusi. Aku minta dia pasukan. Dan dia bakal ngasih 3.000 pasukan. Tapi nggak gratis. Anaknya Ivo merengek pengen punya istri. Dan Lord Sulia bisa jadi calon yang bagus. Dan juga King Talis mau akses ke buku-buku ini. Dan dia langsung kasih pasukannya. Tapi aku tolak dulu dealnya. Satu anak kita lebih banyak daripada pasukanmu, anjay. Dan aku minta tambahan, yaitu minta generalnya. Tapi dia lebih milih untuk bayar generalku. Dan aku punya pasukan banyak. Lalu aku undang raja lain, yaitu Eida. Lalu aku bilang ke Lord Sulia kalau aku jodohin dia sama Ivo. Biar kastelku ada pasukan. Pastinya dia marah karena merasa aku ngorbanin dia. Dan berharap kalau dia jadi warga desa biasa aja. Dan aku dibilang bodoh sama Lord Sulia. Katain bodoh kita, guys. Aku elus-elus Dusty dan dapat achievement. Aku juga laporan ke Aurelia kalau Lord Sulia dinikahin. Baguslah daripada nikah sama barbarian. Lalu ada Eton yang bilang anaknya udah selamat dan dia kasih aku gold. Lalu malamnya ketika aku tidur, ada laporan kalau Radovian ada di sekitar. Aku kirim general untuk investigasi dan paginya aku akan urus. Dan kita evaluasi dulu. Sekarang ada upgrade tambahan, yaitu barang untuk pernikahan Lord Sulia nanti. Dan gold berkurang 10 karena aku minjem dari bank. Dan di bawah ada deadline pernikahannya. Lanjut lagi, aku ternyata bisa milih siapa yang maju duluan. Lalu ada merchant yang buka penginapan.
Dan itu menghasilkan dan dia mau sharing profit. Dan aku setuju dapat 1 gold per minggu. Lanjut Jenderal laporan kalau ada camp Radovia di sekitar kastil. Dan tempatnya sudah ada di map. Aku buka map dan ada 3 camp Radovia. Lanjut ada Ada. Ada. Dia bilang ada pencuri yang pura-pura susah. Dia minta-mintain gold ke raja-raja. Dan aku tanya ciri-cirinya dan masuk ke catatanku. Ada juga warga yang berterima kasih karena anaknya ketemu. Dan aku dikasih kue. Lalu aku buka map dan suruh agentku untuk investigasi campnya. Aku klik kue tadi dan dapat supply. Lalu aku ke garden dan lihat Asalia yang lagi main pedang. Dan aku coba sparring sama dia. Dan dia bilang dia kayak gini karena aku nggak bolehin dia main kuda. Dan aku langsung sarang dia. Ouch. Dan gantian dia nyerang. Lumayan. Dan aku harus mengakhiri sparring ini untuk sementara dan bisa lanjut besok-besok. Lanjut lagi minggu besoknya. Lanjut. General laporan katanya gak ada orang, tapi ada gold dan supply. Lalu ada Aurelia yang nanya Lord Sulia kemana. Kayaknya dia ngurung diri di kamarnya, padahal pernikahannya udah deket. Dan Pietro datang lagi dan masih bilang kalau dia dikejar sesuatu. Lanjut ada merchant yang jualan obat penyembuh. Dan aku beli 1 dari dia. I'm actually curious myself. Medicine. Lalu aku beli fabric untuk dekorasi pernikahan. Lanjut lagi ada pumpkin yang bilang kalau dia bawa peliharaan baru, yaitu siput, namanya Smug. Dia slimy, lengket, dan menjijikan. Ew. Marah nih. Semuk nih. Sampai di caps lock aja. Lalu aku lihat ada merchant yang mencurigakan. Aku menemukan sesuatu deh. Mari kita lihat dulu ciri-cirinya. Green shirt, and a hat. Ya, terakhirannya biar nggak malu di sini ya. Ada warga yang berterima kasih karena sudah ngasih modal bikin penginapan. Dan aku dapat 1 gold per minggu. Lumayan. Lalu ada orang mabok dan dia ngemis minta gold. Ya udah, aku kasih aja 1 gold. Dan sampailah ke merchant ini. Dia bilang dia dirampok dan minta duit. Imprison, anja. Aku langsung masukin dia ke penjara. Aku cek dia di penjara dan dia masih membela. Aku langsung undang Eda. Dan lanjut minggu depan. Aku beli bunga untuk pernikahan. Kalian juga band. Lalu Eda datang. Dan aku kasih tahu kalau aku udah nangkep incarannya. Dan dengan begitu aku sudah beraliansi dengan Ratu Eda. Dan Lord Sulia akhirnya keluar kamar. Dan minta ngobrol berdua nanti. Dan ada Pietro lagi. Sekarang dia bilang kalau aku terlibat dalam pengejarannya. Dan dia pergi. Lalu aku buka list dan nama Eda sudah berwarna hijau. Artinya aku temenan sama dia. Lanjut ada warga yang bilang ayahnya sakit dan kebetulan aku punya obatnya. Jadi aku kasih aja. Aku kirim general ke camp Radovia dan ngobrol dengan Lord Sulia di tembok. Dia minta maaf karena sudah ngatain aku bodoh. Dan dia bilang, I love you father, I love you too. Dan kami berpelukan. Let's go Dusty. Let's go. Lalu aku menemui Aurelia dan di situ aku disuruh pilih gaun untuk Lord Sulia. Aku langsung beli aja yang paling mahal. Walau harus minjem duit ke bank. Lanjut ke minggu selanjutnya yaitu pernikahan Lord Sulia. Lord Sulia walau terlihat agak cuek, tapi dia bikin Evo salting. New wife here. Anjas, gugup anjing orangnya. Pukul pala lu. Sampai dia jatuh. Loh. Evo coba deketin Lord Sulia, tapi ya dicuekin doang. Lalu tiba-tiba prajuritku datang.
Bilang kalau ada Radovia karena aku gak sempet abisin campnya. Tapi aku suruh generalku urus mereka. Dan King Talis pengen cabut duluan. Tapi sebelum itu, aku salaman dulu karena sudah kerjasama. Lalu pestanya berlanjut. Ada Pumpkin mencari siputnya yang hilang. Ada emak-emak yang gibah. Dan Eton yang komplain kalau siput yang dia makan masih mentah. Padahal kita nggak masak siput sama sekali. Dan kayaknya itu siputnya si Pumpkin. Siputnya kegoreng, kerebus. Lalu King Talis mau cabut duluan karena sibuk. Tapi dicegah Eton dan disuruh minum-minum dulu. Dan pas banget pelayannya datang. Dan bersulang untuk pasangan muda. Young couple. Anjas. Loh. Tiba-tiba King Talis keracunan. Aku suruh orang bantu dia. Tapi sudah terlambat. Yah, Talis sudah tergeletak di lantai. Semua orang shock, apalagi anaknya. Dan dia menyalahkanku karena membiarkan ini terjadi. Raja Atana sudah mati dan Ivo sebagai anak laki-laki satu-satunya, dia langsung diangkat jadi rajanya. Dan sebagai raja yang baru, perintah pertamanya adalah mengambil balik 3.000 pasukan dariku. Dan aku bertanggung jawab atas kematian Talis, kecuali kalau aku bisa buktiin siapa pembunuhnya di penghakiman nanti. Dan menyuruh Lord Sulia untuk pergi dari sini. Dan sekarang aku harus bayar agenku setiap minggu. Lanjut minggu depan, ada Eton yang memberi saksi kepadaku. Tapi dia terlalu mabuk untuk ingat-ingat. Kali ini aku harus menghadapi dua masalah sekaligus. Radovia datang dan juga ngurus kasus baru ini. Dan aku disuruh cari pasukan dari raja lain. Iya, nggak punya army gitu, cok. 160 ini. Tinggi gua anjing 160, bangsat. Eton juga nawarin pasukannya. Tapi aku harus bantuin dia. Karena Lurs berhenti ngirim rempah-rempah ke kotanya Eton, Berangka. Dan dia suruh aku biar Lurs mau kerjasama lagi. Dan tiba-tiba ada merpati datang. Lalu di map ada beberapa tempat agar aku bisa cari resource dari sana. Lalu aku baca surat yang berasal dari Lord Sulia. Katanya perjalanannya melelahkan, tapi pemandangannya bagus. Lalu ada bunker yang ngomongin pinjaman goldku yang digunakan untuk gaun. Lalu aku buka list, dan ada banyak raja dan ratu yang bisa aku undang. Aku undang yang namanya Jovan. Lalu aku lanjut interogasi pelayan yang nganter minuman semalam. Dia nggak tahu apa-apa karena tugas dia nganter doang. Dan dia bilang penjaga penjara tahu sesuatu. Aku tugasin general dulu. Lalu aku ke penjara. Dan nanya ke penjaganya. Tapi dia cuman ketemu Gigi di sekitar tempat wine. Lanjut aku kasih tahu anak-anak kalau Lord Sulia ngirim surat. Aku juga bisa nanya progres investigasi kasus ini. Katanya dia sudah nyiapin meja di Council Chamber. Lalu aku akhiri minggu ini. Dan sekarang aku harus bayar pasukanku dengan supply. Dan ada upgrade tambahan di kiri. Aku beli karnaval biar warga bahagia. Dan minggu ini dimulai dengan dia nemuin gold. Lalu Jovan yang mau ngasih pasukan. Tapi dia mau join kalau Sir Frederick ikut juga. Lalu ada Pumpkin yang kangen Lord Sulia. Lalu Asalia yang ngajak sparring. Lalu ada Pietro dan dia masih ngeluh orang yang ngejar dia. Jadi aku penjarain aja biar dia aman. Lanjut aku cek dulu Pietro. Di penjara ini dia merasa aman dan dia berhutang budi kepadaku. Jadi dia ngasih pasukannya kepadaku. Dan dapat 4. Anjing dapat 4. Lanjut ke Asalia untuk sparring sama dia. Dan dia semakin kuat. Aku undang Sir Frederick dan suruh general cari resource. Dan lanjut minggu selanjutnya. Dapat gold dari general.
Dan aku ajak Sir Frederick untuk kerjasama. Katanya sebagai kesatria nobel, dia harus bantu-bantu. Tapi dia gak mau ada pembohong kayak Noxki. Katanya dia melebih-lebihkan ceritanya. Namanya Noxy the Dragon Slayer. Kalau ketemu dia, pastiin ceritanya berhubungan dengan Griffin dan pohon. Dan aku disuruh untuk jebak Noxy ini. Aku undang dia dulu. Lanjut ada Pumpkin. Bawa apa lagi dia ini? Dan dia bawa landak yang namanya Stabber. Lalu aku ke Council Chamber dan lihat meja tempat bukti ditaruh. Lanjut kita evaluasi dan aku beli prepare general biar generalku ada ketika perang. Lanjut ada merpati dari Lord Sulia. Dia bilang Ivo baik kepadanya. Dan di sana dia banyak belajar. Aku pun balas suratnya. Lalu ada Asalia yang bawa sapu dan kayaknya dia lagi dihukum. Dragon Slayer, anjas. Lanjut ngobrol dengan Noxy. Dia memperkenalkan diri sebagai Dragon Slayer dan dia mau cerita dulu. Oke, aku dengerin. Dan dia bercerita, cakarnya tajam. Sarangnya ada di atas pohon dekat sungai. Pintarnya aku sadar ada anak-anaknya naga itu. Aku potong pohonnya. Capek ah. Gitu deh ceritanya dah. Dan dia pengen cari makhluk yang lain. Aku bilang kalau sekarang hanya ada Radovia yang mengancam. Dan dia ngasih pasukannya dengan cuma-cuma. Karena tujuan dia adalah untuk terkenal. Dan aku dapat pasukannya. Dan aku juga kasih tahu kalau Sir Frederick ngejebak dia. Dan bilang katanya cerita Noxy itu palsu. Dan dia berterima kasih kepadaku. Terakhir ada merchant yang nawarin aku sesuatu yang namanya das. Tapi aku suruh datang lagi nanti. Lalu aku tanya Aurelia kenapa Asalia disuruh nyapu. Karena dia ngajak sparring pasukanku dan pada luka-luka semua. Seenggaknya Asalia sudah kuat. Lanjut aku undang Lurs. Lalu besoknya ada merpati. Gak ngerti isinya apa tapi berhubungan dengan sesuatu yang namanya Oracle Dust. Aku harus kasih suratnya ke Lurs atau Eton. Terserah aku. Lalu aku bicara dengan Lurs, memperbicarakan tentang rempah-rempah yang ternyata itu adalah Oracle Dust. Oracle Dust biasanya dipakai buat pengobatan, tapi itu sangat adiktif. Tapi dengan jualan benda itu kita bisa kaya. Wow, Lurs gak suka sama hal tersebut. Lalu aku disuruh Lurs agar tidak beli Oracle Dust tersebut. Kalau ada yang jualan langsung penjarain aja. Kalau aku nurut nanti bakal dikasih pasukan. Dan kata Lurs Eton jualan di kota Kasky. Dan aku setuju dengan dia. Dan juga kasih surat rahasia barusan. Lalu ada Sir Frederick. Aku ngaku ke dia kalau aku ngasih tahu rencananya ke Noxy. Pastinya dia marah. Lalu ada Pumpkin yang minta 1 gold buat ngangkat kutukan Stabber. Yaudah, aku kasih lah. Lalu ada merchant. Dia datang karena penginapannya kedatangan orang-orang yang bikin masalah. Mereka bawa cewek dan jadiin penginapannya tempat bordil. Mereka juga membuat kekerasan dan aku disuruh kick orang-orang itu. Tapi mana bisa sendiri, jadi aku kasih general biar bisa bantu. General lagi, yaudah. Ambillah. Lalu aku coba pet Stabber. Aku undang raja yang namanya Grego. Lanjut minggu selanjutnya. Aku kedatangan pesan dari Beiran. Dia tahu kalau sudah telat untuk ambil Lord Sulia. Tapi dia bakalan datang 14 minggu lagi. Kita juga harus ngumpulin pasukan yang banyak. Lalu aku pun pingsan. Nih pingsan anjing. Aku kasih tahu Aurelia kalau Radovian mau datang dan aku disuruh tenang aja karena masih banyak waktu untuk persiapan. Aku balik lagi ke tempat dudukku dan lanjut bicara dengan Grego. Dia ingin membantuku tapi ada syaratnya. Dia adalah penggemar dan kolektor seni lukisan dan bakal kasih pasukannya kalau aku ngasih lukisan yang paling berharga di kastil ini dan suruh undang lagi kalau udah ketemu. Lalu ada orang mabok ini lagi. Dan dia kehilangan pancingannya. Dan minta gold untuk beli lagi. Karena kasihan jadi aku kasih gold yang banyak aja. Biar hidup dia membaik. Yang penting lo
Selesai yappingnya anjing. Lalu ada Jovan yang ditangkep prajuritku. Dia bilang Sir Frederick udah mati dan Jovan ini yang menghabisinya. Tapi dia tidak menyesal karena Frederick orangnya abusive. Istrinya aja jadi korbannya. Semua orang di sekitarnya juga udah tahu. Tapi gak ada yang berani negor. Frederick pantas dapat ini. Kalau aku bebasin dia, aku bakalan dapat pasukannya. Ya udah deh, aku lepasin aja. Dan aku dapat pasukannya. Dan temenan sama dia. Lalu ada orang yang ngasih hadiah kepadaku, yaitu berupa bunga. Woi. Lalu datang lagi merchant yang nawarin Oracle Dust, dan langsung saja aku penjarain dia. Ada merchant lagi yang bawa sesuatu, yaitu ayam, yang bisa bedain jujur dan bohong seperti lie detector. Tanat gitu kan. Aku kasih pertanyaan yang jujur. Dan ayamnya diem aja. Tapi harganya mahal. Gak jadi deh. Lalu aku undang Lurs lagi. Dan lanjut. Asalia minta sparring lagi. Aku laporan ke Lurs kalau aku penjarain orang yang jual Oracle Dust. Lanjut lagi merchant yang bilang penginapannya dah aman. Lalu aku kirim general ke Kaski. Dan undang Masha and the Bear. Lalu aku ke garden nemuin Asalia. Berlatih. Waduh, siapa ini? Dia sudah ditemani oleh teman barunya, namanya Maya. Mereka ketemu ketika Asalia kabur ke wedding orang. Lalu aku tanya aksen dia yang bukan dari sini. Kata Maya orang tuanya dari Beravia dan mampir di sini. Bisa dibilang ortunya adalah merchant. Lalu minggu depannya, General laporan sudah nangkep pengedarnya Eton. Lalu aku baca surat yang isinya aneh, tapi suratnya ngasih tahu suatu lokasi di peta. Lanjut lagi Masha datang dan nyari orang namanya Jonas yang pakai sarung tangan merah. Jonas ini penipu, mintain gold. Lalu Masha mau minjem gold, tapi aku nggak punya. Lanjut ada Ada yang ngasih tahu kalau Grego itu beli lukisan untuk dia bakar. Lalu ada warga yang sakit karena kena stabber dan stabbernya mati. Dan tiba-tiba datang wanita yang mau bantuin sembuhin dia. Namanya Elena. Dia adalah seorang witch dan dia mau bantuin orang-orang. Jadi aku rekrut dia jadi agent. Lalu ada orang yang nawarin pasukannya, tapi aku bayar pakai gold. Dan aku setuju. Lalu aku suruh agentku untuk ke tempat yang ada di map. Dan undang Grego lagi. Lalu aku ke Council Chamber. Di situ ada lukisan yang bisa aku lepas, tapi nggak dulu ah. No. Lalu bilang ke Pumpkin kalau Stabber mati. Ternyata Pumpkin ini suka ngasih peliharaannya misi. Nggak tahu misi apa. Lalu evaluasi dan coba upgrade walau goldnya minus. Run out of gold. Dan game langsung selesai karena aku kehabisan gold. Lah, udah anjing. Dan untungnya bisa continue. Gak boleh ngutang kata. Di sini general laporan kalau hidden hut tersebut terbengkalai dan cuma ada file. Dan aku dapat file. Bagi yang nggak tahu file itu apa, cari sendiri. Lanjut ada Grego yang aku langsung bilang tentang dirinya yang suka bakar lukisan. Kata Grego yang ngelukis itu sebenarnya gak bisa ngelukis karena lukisannya gak ada referensi dan cuma karyanya Grego yang paling bagus. Lagi pula Grego ini beli lukisannya pakai gold, jadi serah dialah. Aku undang Lurs lagi dan tidur. Lurs datang dan aku bilang kalau aku sudah ngelakuin tugasnya. Tapi ada masalah lagi, dengan Eton yang gak beli lagi dari dia harus jualan ke Radovian. Aku nggak setuju karena mereka adalah musuh kita. Tapi nggak ada pilihan lain karena Lurs juga perlu gold. Kecuali aku yang beli rempah-rempahnya Lurs. Dan ya udah aku setuju. Lalu ada warga lagi, tapi aku kayak kenal dia. Dia adalah orang mabuk yang pernah aku kasih gold. Hidup dia berubah berkat gold yang aku kasih. Dan aku dikasih sedikit tanda terima kasih. Lalu ada merchant yang namanya Jonas yang jualan kartu erotis. What the fuck? Aku langsung mengenal nama dia dan masukin dia ke penjara.
Apalagi sarung tangannya merah. Aku undang lagi Masha. Lalu ada yang namanya Torlando. Dia adalah puitis yang terkenal. Dia lagi ngerjain puisinya dan butuh bantuanku. Dia mau generalku ikut dengan dia dan bikin puisi bareng dia. Tapi generalku sibuk dan dia bakal balik lagi. Besoknya ada surat dari Lord Sulia. Yang intinya Ivo sangat terpukul karena kematian ayahnya. Dia juga mau minta maaf karena omongannya kasar. Ivo mau bantuin aku, tapi mau nunggu penghakimannya dulu. Lalu ada Masha yang ngasih aku gold karena sudah membantu. Aku juga pinjam gold dari bunker. Lalu aku undang seseorang namanya Via. Lalu beli stables, biar ada lokasi di map dan prepare witch. Dan Via datang. Dia juga mau membasmi Radovia, maka dari itu dia sukarela ngasih pasukannya. Lalu datang Pumpkin, dia punya agent baru yang berupa mainan. Aku lihat bonekanya. Aku sadar kalau bonekanya bukan buatan daerah sini. Saat aku tanya dapat dari mana, katanya ini dari Maya. Lanjut ada Torlando. Dan aku langsung kasih generalku. Lalu aku samperin Asalia dan Maya. Aku tanya tentang boneka dari Sedani. Aurelia datang dan sadar kalau boneka ini pernah dia lihat juga 13 tahun lalu ketika dirampok oleh Beiran. Aksennya juga memperkuat kalau dia itu adalah Radovia. Aku marah karena musuh kita sudah ada di dalam kastil. Dan aku pingsan lagi. Pingsan lagi anjing. Alah weh. Aku bangun di kamar dan Aurelia sudah mengusir Maya. Tapi aku bilang mereka masih anak-anak. Ngobrol lagi dengan Asalia, dia tahu Maya itu dari Radovia. Tapi Radovia itu gak ada bedanya sama kita. Lalu dia bilang karena satu orang jahat bukan berarti semua orang jahat. Yaudah deh. Lanjut lagi aku undang raja terakhir yaitu Lena. Besoknya Lena datang dan dia mau bantu, tapi ada imbalannya. Yaitu Lena minta Asalia untuk dinikahin sama anaknya. Tapi aku jawab nanti, iya atau enggaknya. Lalu ada warga yang bilang kalau anaknya Jovan hilang. Tapi aku nggak bisa bantu. Lalu aku bilang ke Aurelia kalau Lena pengen Asalia. Tentu saja dia tidak setuju. Aku undang Lena lagi. Lalu aku langsung tolak permintaannya. Lalu aku panggil Pumpkin. Dia bawa rubah, namanya Hiser, dan aku bolehin pelihara. Terakhir Aurelia, dia khawatir karena aku sudah pingsan 2 kali, dan bilang kalau raja perlu seorang putra, dan disuruh ketemu nanti malam. Aku undang Jovan dulu, lalu mengakhiri minggu ini. Dan lanjut di kamar, let's go. Apa ini nih? Ketika lagi cocok tanam, tiba-tiba Pumpkin datang. Dan dia ngadu karena Asalia ngeprank. Jadi aku usir aja mereka. Lagian, lagi gitu-gitu pintu nggak dikunci. Kebuka lagi. Lanjut lagi aku suruh Jovan maju dan cerita. Katanya anaknya hilang. Tapi nyatanya Jovan nggak punya anak. Dan itu cuma jebakan aja. Lanjut ada Lady Ada. Dia tahu kalau Lena pengen Asalia. Aku disuruh tolak aja. Lalu ada Fortune Teller. Dia mau ngeramal masa depanku. Dan jadilah dia yapping-yapping gak jelas. Dan dia minta gold. Tentunya aku tolak. Di minggu ini aku kedatangan orang yang ditangkap karena bikin rusuh. Aku juga kenal dia. Dia pernah aku kasih gold, tapi malah dipakai buat mabok. Ya udah aku penjarain aja. Terus ada warga yang kebanjiran. Ambil supplies nih, banyak nih yang kita supplies. Lalu minggu ini aku suruh istirahat witchku, biar aku bisa beli training ground. Tiba-tiba Pumpkin lewat, lagi kejar-kejaran sama Hiser. Hei.
Lalu seperti biasa aku berurusan dengan warga. Dan juga aku ketemu orang yang bilang anaknya Jovan hilang. Dan aku langsung penjarain dia. Lalu aku ngobrol dikit sama Pumpkin. Katanya dia lagi latihan aja. Lanjut lagi besoknya. Bunker datang lagi, nawarin jasanya tapi aku nggak mau. Lalu ada Torlando yang generalnya ngasih hal yang bagus. Dan pengen penyihirku juga ngelakuin hal yang sama. Tapi kapan-kapan aja. Lalu ada Hunter. Di tangannya dia membawa. Tiba-tiba Pumpkin datang nyari Hisar. Dan betul, Hisar mati di tangan Hunter. Walaupun itu hewan bahaya, tapi itu peliharaan anakku. Dia langsung minta maaf dan sebagai gantinya dia bakal jadi agenku dan bantu kalahin Radovia. Dan aku punya agent satu lagi. Dan Pumpkin bakal kubur Hisar. Lalu ada merchant. Aku tuker supply ke gold. Dan coba beli benda itu. Dan dapat Oracle Dust. Aku pergi ke Pumpkin yang udah selesai ngubur Hisar. Rest in peace, Hisar. Coba kita mengundang orang mati. Nggak bisa. Lanjut besoknya aku dapat surat dari Lord Sulia. Dia bilang Ivo kemungkinan tahu siapa pembunuh ayahnya. Ivo dan penasihatnya juga ngobrol di belakang Lord Sulia. Dan dengar Ivo punya rencana. Dan tulisan itu seolah-olah ditulis secara buru-buru. Lalu Aurelia datang membawa kabar gembira. Hasil cocok tanam sudah membuah hasil dan Aurelia hamil. Dan semoga kali ini anaknya laki-laki. Dan si seorang ini aku skip. Aku juga kasih tahu anak-anak kabar Aku juga kasih tahu anak-anak kabar gembira kalau ibu mereka mengandung. Akhir minggu ini beli prepare hunter dan pasukanku sudah 1000. Dan besoknya ternyata sudah penghakiman. Semua tamu pernikahan datang lagi ke sini. Dan di sini aku sudah mengumpulkan saksi dan barang bukti. Langsung saja dari penasehat Talis. Dia bersaksi kalau Lena pernah ke kastilnya dan bilang seharusnya anaknya yang nikahin Lord Sulia. Lalu penjaga Talis. Dia bilang kalau Noxki itu buat Talis marah dan mau bantuin sembuhin istrinya Talis karena mau terkenal aja. Dan terakhir warga Branka. Katanya Eton bertingkah aneh dan pernah sekali lewatin tanamannya dan gak tumbuh lagi. Dan udah. Selanjutnya barang bukti. Ada file. Lalu aku suruh Eton maju. Karena dia yang biasa bermain sama racun-racunan. Dan King Talis juga nggak suka Oracle Dust. Dan dengan kematian Talis, dia makin mudah mengedar Oracle Dust. Lalu gigi hewan. Barang langka yang cuma satu-satunya orang yang suka ngalahin monster. Yaitu Noxki. Gigi ini saking langkanya pasti cuma orang caper yang bakalan dapetin ini. Dan ini ditemuin di tempat wine. Lalu Audrey bilang kalau kita harus hukum salah satu dari mereka. Kalau enggak, nanti aku yang jadi tersangkanya. Jadi aku hukum Eto. Dan bakalan dihukum mati. Dan dengan begitu, Ivo sudah puas dengan rapat ini. Dan sesuai janji bakal dikirim bantuan berupa 3000 pasukan lawan Radovia. Dan sorenya, aku ngobrol dengan Lord Sulia di tempat favoritnya, yaitu dinding. Dan kasih tahu juga kalau dia bakal punya adik lagi. Dan Sedani punya banyak agent. Dan dia bilang kalau dia kangen keluarganya. Aku minta maaf karena sudah begini. Dan aku peluk dia. Dan aku lihat ada luka memar di Lord Sulia. Ini pasti ulahnya Ivo. Tapi Lord Sulia nyangkal itu.
Dan jangan kasih tahu dia. Kalau enggak nanti suasana makin buruk. Tapi aku gak bakal biarin gitu aja. Ivo pun datang untuk jemput Lord Sulia. Dan ada pilihan. Aku diem dulu karena takut bikin dia marah. Dan mereka pun pergi. Dan lanjut langsung ke medan perang melawan Radovia. Aku ngumpul sama agen-agenku dan akan ikutin arahanku. Aku cek Archer, mereka sudah siap. Agen-agenku juga sudah ready. Dan ada satu lagi pasukan khusus. Dan sudah waktunya. Aku berdiri gagah di pinggir tebing dan memberi motivasi ke pasukanku. Di atas ada jumlah pasukan, dan perang pun dimulai. Aku suruh Archer untuk serang. Dan harus satu-satu suruh mereka. Gue gak ngerti apa yang gue lakukan, tapi yaudah, lakukan saja. Dan tiba-tiba muncul asap hijau yang menghalangi pemandangan. Dan itu adalah magic, dan magic harus lawan dengan magic. Jadi aku suruh Elena untuk ngilangin asapnya. Dual magic. Asap mulai hilang. Loh, jadi 2.000. Pasukan musuh jadi 2.000. Buset kan. Karena keadaan berbahaya, aku tiup trompet untuk panggil bantuan. Dan panggil archernya juga. Aku tembak-tembak. Dan muncul lagi pasukan musuh. Kali ini mereka adalah bison. Karena berhubung dengan hewan, jadi aku suruh hunter untuk taklukkan makhluk itu. Lalu aku heran kemana pasukan Evo. Jadi aku tiup trompet lagi dan suruh Archer serang lagi. Gak takut kena temen apa kayak gitu. Dan Audrey dapat surat yang bertulisan bantuan tidak akan datang. Suasana jadi agak suram dan musuh juga ngegunain api-api gitu. What the fuck? Dan defense adalah yang terpenting sekarang. Dan suruh pasukan khusus ini untuk maju ke medan perang. Walau aku tiup trompet lagi. Dan gak ada apa-apa. Untungnya ada hujan yang madamin api. Lalu panggil Archer yang sisa sendiri. Aku suruh serang. Dan Atana kayaknya beneran gak bakal datang deh. Dan musuh bawa pasukan aneh lagi. Entah apa itu. Audrey udah nyerah, tapi kita harus kasih yang kita punya. Show them what different is made of. Anjas. Give them all. Anjas. Aku kasih pasukan tombak dan general. Dan itu aja yang kita punya. Namun tiba-tiba, weh, loh, anjing longsor tiba-tiba. Longsor salju jatuh menghabisi semua musuh dan otomatis kita memenangkan perang ini. Let's go. Lanjut. Anjas.
Lalu lanjut lagi ke singgasanaku setelah peperangan tersebut. Aku dapat surat dari Ivo. Dia gak nyangka kalau aku tetap menang. Dan dia masih gak percaya kalau bukan aku yang ngabisin ayahnya. Dan di penghakiman aku cuman ngehukum orang yang gak bersalah. Dan dia juga nuduh aku gunain sihir jahat karena longsornya jatuh pas di medan perang. Dan seolah-olah dia gak terima kalau aku menang. Oh, dia pikir longsor itu kekuatan kita anjing. The fuck? Tapi karena longsor itu juga aku kehilangan banyak pasukan dan harus ngumpulin lagi. Di bagian Elai sekarang hanya ada sedikit orang yang ada. Lanjut lagi kita bekerja guys. Ada Torlando lagi yang minta witchku. Dan sisanya gak penting. Lalu nanyain kabar Asalia setelah perang. Walau aku menang lawan Radovia tapi Maya bakalan sengsara. Waduh, perutnya membesar guys. Lanjut ngobrol dengan Aurelia yang perutnya mulai membesar. Dan aku juga kasih tahu kalau ada luka memar di badan Lord Sulia. Tentu saja sebagai ibunya, Aurelia shock. Padahal di suratnya dia kelihatan bahagia. Gak kelihatan sih kedengerannya. Lalu aku akhiri minggu ini dan lanjut ke pertemuan raja. Di pertemuan ini aku minta bantuan karena pasukanku dikit dan Ivo mengancam. Raja yang kiri mau aku habisin semua sisa Radovian. Raja yang paling kanan juga setuju. Yang tengah justru kebalikannya. Dia mau aku bantuin sisa Radovian. Raja paling kanan pun pergi duluan. Lalu mereka berdua debat idealis mereka masing-masing. Dan sama-sama mau ngasih pasukan kalau aku nurut salah satunya. Mereka pun pergi. Tapi Raja Farid yang pergi duluan tadi balik. Dia lihat Asalia dan dia demen. What the fuck? Ini buyutnya Drake ini. Tapi aku pikirin nanti. Dan sekarang evaluasinya baru. Aku bisa simpan supply. Aku simpan beberapa. Aku ngobrol dengan Audrey. Aku khawatir tentang para raja yang takutnya gak mau ngasih bantuan. Jadi sebagai backupan aku harus rekrut pasukan dari warga-warga. Dan suruh agentku untuk undang warganya ke kastil. Dan sekarang kalau aku buka map, ada banyak rumah warga yang pernah aku bantu. Lalu ada prajurit yang bilang dia bakal list kebutuhan perang. Lalu aku pergi dulu ke Asalia. Bilang kalau Raja Farid pengen nikahin dia. Tentu dia gak mau. King Farid datang dan aku suruh pergi lagi. Lalu ada orang yang jualan lukisan. Terus aku beli. Lalu aku panggil Grego sebagai ahli lukisan ya. Dan coba undang warga ke kastil. Lalu akhiri minggu ini dan di-upgrade ada banyak perlengkapan perang. Aku beli semua yang pakai supply karena aku punya banyak supply. Lalu ada general yang bilang kalau warganya bakal ada di antrian. Dan ada witch yang balik dari Torlando. Dan juga Grego yang langsung aku jual lukisan yang ku beli. Dan salah satu warga yang kuundang, aku ajak dia masuk ke pasukan. Dan karena dia punya utang budi kepadaku, jadi dia mau. Oke, kita dapat 6. Lalu aku coba undang Noxki dulu. Noxki datang dan aku tawarin gigi bekas barang bukti ini. Dan lumayan dapat gold. Lanjut ada warga yang manggil aku my lord, bukan your grace. Dia bilang dia nggak punya rumah. Katanya dirampok bandit. Dan aku sadar aksennya berbeda. Dan ternyata dia adalah Radovian. Dan dia minta bantuan karena nggak ada pilihan lain. Apalagi banyak wanita dan anak-anak yang bernasib sama. Lalu Audrey ingetin aku kalau pilihan ini mempengaruhi ke raja yang mau bantuin kita. Jadi aku kasih mereka tinggal dan kasih mereka 5 supply per minggu. Aku sempat panggil Lurs. Apa? Manggil aja. Hehe. Torlando datang lagi. Kali ini dia minta Hunter untuk ikut. Tapi aku suruh datang nanti aja. Lalu ada mercenary yang nawarin pertukaran pasukan. Dan aku beli. Setelah semua laporan dari agent, lalu ada warga yang kehilangan trinket. Trinket adalah semacam kotak gitu. Jadi aku suruh Hunter cari, walau harus 3 minggu. Lanjut minggu depannya.
Pagi-pagi buta gini ada panah nyasar. Aku kira musuh tapi panahnya berasal dari Asalia. Lalu ada Via. Dia marah karena aku bantuin Radovia. Lanjut ada mama yang saling tuduh kalau anaknya mau diambil. Why don't cut him in half, anjing gila. Why don't cut him in half? What the fuck? Aku bilang ke mereka kalau mereka berdua gak boleh ada yang memiliki anak itu. Tapi mereka malah marah. Aku ke garden nemuin Asalia yang sudah berubah. Oh iya, berubah dia. Ini karena Asalia pengen coba style yang lain. Dan sekarang main panah. Tapi lagi-lagi mereka cuman anak-anak. Lagi masanya aja gitu. Besoknya lagi, aku dapat surat dari Lord Sulia yang sudah berusaha untuk kirim pesan, tapi dicegah terus sama Ivo. Lord Sulia juga tahu rencana Ivo dan gak cuma ngancem dirinya, tapi adik-adiknya juga. Ivo itu gila dan diakhiri dengan pesan ke adik-adiknya yang tercinta. Setelah baca, aku langsung terpikirkan untuk selamatin Lord Sulia. Tapi kita nggak bisa apa-apa kalau serang mereka. Harus nunggu mereka yang serang. Torlando lah, Torlando. Lanjut lagi ada Torlando. Dia nagih hunterku tapi aku lagi gak ada hunter. Lalu aku laporan ke Aurelia tentang surat dari Lord Sulia. Jadinya aku overthinking. Lanjut besoknya, hunter datang setelah sekian lama. Lalu dia ngasih peti yang dicari. Dan katanya peti itu membawa kutukan. Lanjut rekrut warga lagi. Tapi yang ini dia culun, gak mau ikut perang. Lalu Aurelia yang nyuruh ketemuan di kamar. Dan ada orang yang gatel-gatel dan percaya kalau sentuhanku bisa nyembuhin dia. Dan yaudah aku bolehin. Ya biarin lah. Biarkan dia senang. Lalu aku masih penasaran sama peti ini. Jadi aku buka aja. Dan ketika membuka peti tersebut, aku batuk-batuk. Dan yang terjadi, gak terjadi apa-apa. Petinya juga kosong. Lalu aku ke kamar. Aurelia ternyata bawa penyihir. Dia mau ngelakuin ritual pengangkatan kutukan. Aku takut terhadap risiko yang ada. Jadi aku tolak tawarannya. Tapi Aurelia maksa. Jadi ya udahlah, coba aja dulu. Dan penyihir itu suruh aku cari bahan-bahannya. Dan sudah tercatat di arsip. Dan di map juga ada tempat salah satu bahannya. Aku coba kirim hunter ke sana. Besoknya hunter laporan gak nemu apa-apa. Lalu ada orang yang minta peti yang aku simpan. Aku kasih dan bilang kalau aku udah pernah buka peti tersebut. Lalu ada Pumpkin. Dia berpenampilan baru. Dia kayak gini karena niru Asalia. Dan aku bolehin pakai baju gini. Dan setelah bantuin sisa warga, datang sesuatu. Dia adalah Beiran, Raja Radovia, yang baru ditangkap prajuritku. Aku tanya kenapa Radovia nyerang warga sini, tapi itu beda orang, karena Radovia juga lagi perang saudara. Dan mereka ngelakuin hal yang sama ke Radovia juga. Karena perang tersebut, Radovia pergi ke sini, cari tempat nanam. Dan aku diberitahu lagi oleh Audrey, resiko membantu Radovian. Tapi aku mau jadi orang baik. Jadi aku ampuni Beiran, dan bilang kalau anaknya cocok sama Asalia. Dan lanjut lagi besoknya. Banyak amat ya? Ini ada si Dani nih. Sini dulu. Kali ini Pumpkin bawa beruang. Loh, bawa beruang ngarang. Dan tentu saja aku terima aja kehadiran beruang tersebut. Jarang-jarang loh orang berteman dengan beruang ya nggak apa-apa lah. By the way namanya Wojak. Audrey juga bilang kalau beruang nggak berbahaya. Jadi aku bolehin beruangnya tinggal di sini. Tapi kalau terjadi sesuatu bakalan diusir. Roar. Lalu ada Torlando lagi yang selesai buat puisinya. Dan aku disuruh dengerin puisinya. Aku nggak ngerti apa yang diomongin, ya pokoknya bagus deh. Dan dia pergi. Yaudah keren. Lalu ada orang kemarin yang penyakit gatelnya sembuh karena sentuhanku. Tapi sekarang aku yang ngerasain gatelnya. Gila boy, dua anak kita jadi preman anjing bentukannya.
Lalu aku ke Council Chamber menyapa peliharaannya Pumpkin yang baru. Ngikut juga anjing. Dan Pumpkin juga minta buku tentang beruang. Dan ngomong-ngomong tentang buku, salah satu bahan ritualnya adalah buku, dan aku ketemu di salah satu rak ini. Dan laporan juga ke Aurelia tentang beruangnya Pumpkin. Lanjut aku coba cari bahan ritual. Dan besoknya, Witch aku laporan kalau dia nemuin bahannya. Setelah selesai bantu-bantu warga, aku coba ke garden. Ada Asalia dan Maya. Asalia cinta Maya. I love her, what the fuck? Dan merasa aman dengannya. Anjing lesbi bangsat. Dan pengen nikah. Karena ingin bersamanya selamanya. What the fuck? Aku bilang seharusnya nikah itu dengan pangeran. Tapi Asalia gak mau. Maunya dengan Maya. Dan Maya juga punya perasaan yang sama. Karena aku baik jadi aku kasih izin ke mereka. Lalu laporan juga ke Aurelia kalau Asalia cinta dengan Maya. Dan aku baru ingat kalau salah satu bahan ritualnya adalah jamur yang ada di penjara. Lanjut aku beli reinforced wall. Besoknya ada fortune teller yang jualan batu-batu. Tapi aku nggak punya banyak gold. Dan ada merchant yang jualan. Dan ada mugwort oil, salah satu bahan ritualnya. Akhiri minggu ini lalu aku kurangin satu agent karena aku mau nabung buat beli upgrade yang lain. Apalagi deadline-nya udah deket. Di minggu ini awalnya aku kira biasa-biasa aja. Tapi setelah aku berurusan dengan warga, aku dapat surat dari Ivo. Dia nuduh kalau Lord Sulia adalah penyihir dan dia membangkang ke Ivo. Dan dengan begitu ditentukan kalau Lord Sulia beneran penyihir yang bikin longsor ketika perang. Dan dengan begitu Lord Sulia dihukum, dibakar hidup-hidup. Aku yang baru selesai baca itu langsung pingsan. Bangun di kasur dan Aurelia juga sudah tahu kabarnya. Aku nggak terima dan aku akan hukum Ivo dan suruh dia bayar semua ini. Kita perlu pasukan dan segalanya untuk hancurin Ivo. Tapi Aurelia berteriak karena aku malah mikirin perang, bukannya mikirin anaknya yang baru bepergi. Dan Aurelia ingin tahu bagaimana Lord Sulia dihukum. Aku jujur kalau Lord Sulia dibakar hidup-hidup karena dituduh kalau dia adalah penyihir. Aurelia gak bisa bilang apa-apa dan pergi. Aku juga bilang ke Pumpkin. Dia dengar banyak keributan dan Asalia suruh diem dulu dan dikasih mutiaranya Lord Sulia. Aku hanya bisa peluk si Pumpkin dan sambil bilang Lord Sulia sudah tidak ada. Dan Pumpkin sedih karena dia pengen banget cerita tentang agent-agentnya kepada dia. Dan pernah janji pengen kasih tahu rahasianya Asalia. Tapi sekarang udah nggak bisa. Dan kita nggak bisa apa-apa juga untuk sekarang. Dan hanya bisa sabar aja. Dan suruh Pumpkin simpen mutiaranya. Lalu bilang ke Asalia juga. Tapi dia sudah tahu walau masih asumsi. Karena banyak ribut-ribut ketika surat datang. Dan aku hanya bisa memeluk Asalia sambil membenarkan asumsinya. Asalia pun marah. Dan sekaligus sedih. Dan menyuruhku untuk membalaskan dendamnya. Tentu saja aku akan melakukannya. Aku akhiri minggu ini. Lalu aku berkumpul dengan keluargaku di tempat favorit Lord Sulia. Sambil mengenang kebersamaannya. Dan melakukan moment of silence. Anak Estina
Guys. Merasa bersalah, gila. Merasa bersalah karena ngasih anak kita. Say goodbye to Lord Sulia. Farewell my daughter. Ngomong apa gue anjing? Karena aku gak mau kasih kendor ketika Ivo datang, jadi aku beli Reinforce Gate. Dan lanjut melakukan pekerjaanku walau aku masih gak terima dengan kejadian kemarin. Di sini warga sudah tahu kabar buruk tentang putriku. Dan semua orang yang datang ngasih aku gold dan supply sebagai tanda bela sungkawa. Bahkan ada temannya Lord Sulia. Lanjut aku beli balista dan lanjut lagi ngurus warga. Ada 2 merchant yang jual bahan ritual. Dan aku beli sampai kebutuhan ritual tercukupi. Terakhir ada prajuritku yang bilang kalau mereka nangkep Radovian. Aku langsung pergi ke dinding. Dan terdapat 3 Radovian. Of course, warga-wargaku pada marah kepada mereka. Tapi mereka sudah kalah dan gak perlu menghabisi mereka. Meskipun warga marah karena keputusanku. Dan kembali lagi ke pertemuan raja. Aku kasih tahu mereka kalau aku sudah ampuni dan lepasin Radovian. Dan dapat bantuan dari Raja Pabion yang bagian kanan. Lalu aku upgrade mining equipment. Aku pinjam gold dari bunker karena butuh banget. Dan ada Torlando lagi. Puisi dia jadi bestseller di kalangan raja. Dan mau bagi-bagi profitnya. Moning dapet 14 lagi. Lalu Asalia datang nyuruh aku ketemu di garden. Terus karena masih mau jadi orang baik, aku lepasin orang ini. Lanjut ketemu Asalia. Dia mau pergi dengan Maya. Dia gak mau hidupnya diatur kayak Lord Sulia yang berakhir tragis. Dia gak mau bernasib sama. Dan pengen ngelakuin segalanya di luar tembok. Dan setelah mikir keras, aku bolehin aja. Dan izin ke ibunya dulu. Dan jangan lupa kasih kabar lewat surat. Dan titip pamit ke Sedani. Dan aku langsung kasih kabar barusan ke Pumpkin. Pumpkin bingung kenapa semua orang pergi, ninggalin dia. Dan minta aku janji gak bakal pergi. Tentu aku janji. Aku juga bilang ke Aurelia dan dia sebagai ibu pasti khawatir bagaimana dia hidup. Tapi aku hanya bilang kalau aku mau anakku bahagia. Aku akhiri minggu ini dan beli upgrade terakhir. Ngobrol dengan Audrey, dia bilang 2 minggu lagi Ivo akan datang. Dan bantuan akan datang 5 minggu lagi. Lalu ada surat yang berisi wanted dari Ivo yang nyari penyihir. Lanjut aku rekrut warga dan ada prajurit yang nyuruh aku ke Council Chamber karena beruang. Aku buru-buru ke sana. Walawe. Dan ada rak buku yang jatuh. Untungnya Pumpkin gak apa-apa. Aku udah mikir untuk buang beruang ini. Tapi Pumpkin gak mau. Jadi aku kasih kesempatan lagi. Lalu aku ngambil salah satu achievement, yaitu ngabisin supply. You know, ini salah satu, achievementnya. Loh, tapi gagal karena harus minus dulu. Di sini aku kedatangan orang yang bawa semacam boneka. Ada 3 orang dan 3 boneka, masing-masing mereka jelasin kelebihan boneka masing-masing. Dan aku disuruh pilih yang mana yang paling bagus. Aku pilih yang merah dan mereka senang. Lalu aku ke Council Chamber untuk ngasih tahu kalau minggu depan bakalan jadi minggu yang mencekam. Karena ada perang. Dan perang akan dimulai. Supply sudah terpenuhi dan malamnya aku melakukan ritual.
Ditaruh di segitiga gini anjing, ngeri banget. Aku sudah bawa semua bahan dan langsung mulai ritual. Penyihir mulai komat kamit dan mulai muncul asap. Dan aku juga disuruh komat kamit. Nggak tahu ini. Ini. Bener gak ya? Google dulu anjing. Wah, salah guys, ada achievementnya, cowok. Sabar, pakai time stone dulu ya. Kita pakai time stone. Wah, pakai time stone. Oke, kembali lagi kita di sini dengan time stone di tangan ini. Oke. Jadi aku ngulang lagi dari awal ritual. Hehe. Your Grace, the world. Dan kali ini aku sudah tahu kata-katanya. We ask you for we desire. Let the mountain break. Dan setelah itu aku disuruh pasang bahannya di mangkok sesuai instruksinya. Gak tau ya, kalau di Google gini. Aku pasang betoni oil di atas, basilic egg di kiri, dan bagian kanan sisanya. Dan laporan ke penyihirnya, dan lanjut ritual. Weh, apa itu? Dan aku disuruh ikutin perkataannya. Ini. Tentu saja aku bisa, karena lihat Google. Yes sir. Bayinya muncul dan berhasil. Dan it's a boy. It's a boy. Aku mau gendong anak laki-lakiku dan memberinya nama, apa ya namanya ya? Setelah mikir-mikir lama, akhirnya aku namakan Eric the Second. Let's go. The Prince of Devon, my first son. Lalu aku panggil Aurelia. Loh, hidupnya. Dan segera langsung ke medan perang. Tiba-tiba sudah siap-siap berperang kita ya. Di sini aku harus bertahan selama 3 minggu sampai Raja Fabion datang. Dan Ivo datang. $3.000. Dan aku harus cek perlengkapan. Balista aman, bom aman, oli panas aman. Pergi ke bawah. Witch aman, Archer aman, General aman, Hunter aman, dan semuanya aman. Tiba-tiba ada yang teriak. Dia mau sampein pesan dari Ivo. Ivo suruh aku menyerah dan serahin diri. Aku gak mau percaya lagi tipu muslihatnya Ivo. Dan aku bisa tembak pembawa pesannya. Aku ngobrol sama salah satu archer yang namanya Sobik. Aku puji dia karena keberaniannya dia. Dan aku disuruh cek bagian bawah. Lower ground, udah gua cek tadi anjing. Aman broku. Aku cek dan balik ke atas. Pasukan Ivo mulai mendekat. Dan aku sadar pasukannya nggak 3.000, tapi double-nya. Anjing, double-nya anjing. 5.000. Aku beri motivasi untuk pasukanku. Mereka juga bikin tunnel. Aku tembak pakai archer tapi kejauhan. Mereka bakalan masuk ke dalam lewat bawah tanah. Dan aku disuruh cari cara cegah dia. Untungnya aku punya mining equipment dan suruh pasukanku gali di bawah mereka biar tunnelnya hancur.
Woi, lemparin batu anjing. Ivo juga bawa trebuchet, benda semacam ketapel. Lalu ada seseorang di depan gerbang. Aku buka untuk mereka masuk. Dan sepertinya Ivo lagi gak mau nyerang untuk sekarang. Dengan begitu kerajaanku masih bisa berdiri. Dan aku ngobrol dengan Audrey. Dia suruh aku kasih suplai ke orang-orang, tapi aku nggak baca baik-baik. Jadi aku kasih ke keluargaku aja dan istirahat. Tapi tiba-tiba prajuritku datang buru-buru, bilang kalau ada monster di kastil. Aku langsung pergi ke kamar untuk cek keluargaku. Apa ini? Semuanya baik-baik saja, karena ada Wojciech si beruang penyelamat keluargaku. Untungnya aku nggak usir beruangnya. Keesokan minggunya, week 2, minggu kedua. Dan tiba-tiba pasukan Ivo maju dan menyerang menggunakan asap putih yang bisa menurunkan semangat seseorang. Aku panggil Witch untuk ngilangin asap ini. Aku naik lagi ke atas, asapnya udah hilang. Dan kita bisa mulai menyerang. Aku suruh semua archer tembak panah mereka. Dan mereka mulai menaiki dinding. Dan ada yang lapor kalau suplainya kebakar. Aku biarin suplainya kebakar untuk mempertahankan dinding ini. Setelah waktu yang lama, aku berhasil bertahan lagi. Kali ini aku nggak lupa ngasih orang-orang sini suplai. Dan setelah itu aku mau istirahat. Damn, musuhnya langsung segini anjing. Pasukan Ivo masih banyak, walau sudah setengah lebih yang mati. Mereka mulai mendekat dengan towernya, dan aku serang pakai balista. Dan suruh archer juga serang pakai panah. Lalu mereka sampai di depan gerbang dan mulai dobrak-dobrak pagernya. Dan di atas mulai rusuh bertarung. Aku harus jatuhin tangganya. Dorong laddernya anjing. Yang satunya juga. Dan jatuhin minyak panas. Dan lanjut pertarungannya. Dan aku masih bisa selamat. Lalu malamnya kita balik lagi ke scene awal game. Di sini aku ketemu Sobik dan aku dikasih kesempatan lagi. Nasib dia. Tentu aku lepasin dia. Lalu pergi ke dinding untuk lepas tembakan panah. Anjas. Let's go. Malam itu aku ditunggu Aurelia di tembok. By the way, ada pumpkin juga di api unggun. Aku ngobrol sama Aurelia sambil inget-inget kalau ini pemandangan favoritnya Lord Zulia dan rindu kehadirannya. Lalu aku mau istirahat. Tapi aku dipanggil prajuritku untuk minum-minum, karena bisa jadi ini adalah malam terakhir kita. Generalku juga diajak, tapi tidak untuk pumpkin.
Apakah ini momen-momen terakhir? Tidak mungkin. Harus happy ending, nggak mau tahu. Dan tiba-tiba pasukan musuh menyerang. Aku suruh keluargaku masuk kamar. Dan di sini aku siap-siap menunggu sergapan sekalian memberi motivasi. Anjir. Dibobol. Aku ikut berperang di sini. Dan aku disuruh pergi jaga keluargaku. I won't leave my man. Tapi aku gak mau ninggalin pasukanku. Anjing digedor. Ini ada lon beruang. Ayolah, keajaiban gitu kayak apa? Bom atom. Apa kayak? Ini mana bantuannya nih ya yang dijanjikan? Dan di saat aku terdesak dan ingin menyerah, tiba-tiba wih, ada yang datang. King Fabian has managed. Wow, yes sir. King Fabian datang menyelamatkanku. Devon has victorious. Yeay. Let's go, bro. Push Evo. Final order. Let's go. Di sini warga sudah pada datang sambil marah-marah. Dan Evo heran, 5.000 pasukan gak bisa ngalahin kastil yang dijaga dikit orang. Dan masih nuduh aku pakai magic. Aku kasih tahu aja kenyataannya, kalau gak ada magic sama sekali. Hanya ada persiapan, kerja keras, dan keberuntungan. Kalau ada magic pun mungkin makin mudah. Malah sampai dia nuduh kalau aku kerja sama dengan iblis. Dan nanya gimana bisa racunin bapaknya. Tapi aku suruh dia ngaku aja. Ternyata Evo sudah rencanain semuanya, serta barang buktinya. Gigi, file, dan surat. Letternya kita nggak ketemu sih. Dan barang buktinya juga buat orang yang ngeracunin aku bukan ayahnya. Ujung-ujungnya dia anjing. Gak jelas. Benar dia yang naruh racun itu, tapi bukan untuk ayahnya. Yang berarti Evo mau ngeracunin aku. Biar Evo bisa jadi Raja Devon setelah nikahin Lord Sulia. Aku tanya kenapa dia ngabisin Lord Sulia. Dan dengan entengnya dia jawab karena Lord Sulia gak mau nurut. Dan Evo juga nuduh aku yang tuker gelas racunnya. Tentu bukan aku. Dan dia ngatain aku lemah, lengket, dan menjijikan. Aku bilang, lemah, lengket, menjijikan. Aku teringat ketika Pumpkin bawa siput yang lemah, lengket, dan menjijikan. Dan ketika pernikahan, Pumpkin nyari siputnya sampai dapur. Aku baru ingat. Semuk si siput. Cheers luck. Kalau bukan karena siput tersebut, aku udah lama mati. Dan kemungkinan Pumpkin gak sengaja nuker gelasnya ketika cari si siput. Dan walaupun tak bisa dipercaya, tapi Evo kalah dengan siput. I was defeated by snail. Ya dong. Dan dengan begitu, Evo, Raja Atana, dihukum atas pembunuhan ayahnya dan pencobaan pembunuhan kepadaku, pembantaian warga sipil, dan melancarkan peperangan. Dan yang terpenting, membunuh Princess Lord Sulia. Such as you. Dan dengan begitu, hukuman mati sudah menunggu. Dan dia masih ngancam kalau orang-orangnya bakal datang. Tapi seenggaknya kau tidak ada di sana. Jas. Dan dengan begitu, Evo dihukum mati. Dihukum mati. Mati. Anjay, 305.000 anjay. Pernah nggak lu kalah lagi? Dan di dinding ini aku ngobrol dengan Aurelia tentang anak-anak kita. Bogel,
Pumpkin datang dan minta peliharaan bison. What the fuck? Radovian bison. Nah, nambah lagi peliharaannya. Sekarang mau bison anjing. Aku iyain karena agentnya pada membantu semua. Ya membantu anjing. Snail, siputnya membantu. Terus si Fox, gak tahu sih bantu enggak. Terus si beruang membantu. Yes sir. Oi. Yeay. Dan berakhirlah game Yes Your Grace. Dan ini ada ending di setiap karakternya. Beyond life will grateful leader. Addiction. Gila. Ini gue boy. Eric. Lesbi malas. Cedani. Dan kucingnya. Yes sir. Audrey. Siapa lagi? Queen Aurelia. Ini apa ya? Menghabiskan gold daripada yang ada di treasure anjing. Sampai di momen terakhirnya Raja Eric tidak menyesali apa pilihannya. Dia berharap dia bisa balik ke masa lalu dan bikin keputusan yang lain. Thanks for playing Your Grace. Yes sir. Aman aja broku. Yes, Your Grace. Dah. Skip bro. Skip. Tapi ini versi kita yang baik ya. Walaupun kita menggal orang yang tidak bersalah ya, si Eton itu. Tapi apa yang terjadi kalau semuanya mati? Kita jadi jahat, kita mati. Apa yang terjadi? Woi, lama banget ya. Thanks for playing. Udah, yes. Yeay. Dan kembali lagi kita ke main menu. Mari kita buat yang baru ya. Warning. Shut the fuck up. Let's go continue. Dan kembali lagi kita ke awal game. Tutorial make mahkota dulu. Dan ketemu Sobik yang langsung aku kill. Oh. Langsung aja Archer. Tembak. Main petak umpet, skip ke week 1, bantu-bantu warga, ngobrol sama Lord Sulia yang masih hidup, akhiri hari dan beli semua upgrade, walau goldnya jadi 0. Kali ini aku akan jadi jahat, jadi pas ada Radovian aku langsung eksekusi, dan pinjem gold. Asalia kabur ke pernikahan orang dan gak bolehin main ke market lagi. Lalu ada merchant, minta modal usaha. Tentu aku beri. Ketemu Sedani yang sekarang aku panggil Potato Head. Invite King Talis. Let's go. Masih hidup dia. Ya. King Talis datang, ngasih aku pasukan tapi harus nikahin Lord Sulia. Tapi aku minta tambahan gold. Undang Eida, kasih tahu Lord Sulia dan malamnya Radovia datang. Nah ini gak usah dibeli lah, gue mau hemat-hemat. Jadi kali ini aku gak beli apa-apa untuk pernikahan Lord Sulia. Aku basmi camp Radovia dan merchant kemarin mau sharing profit. Kali ini aku minta 3 gold per minggu. Ke garden by one sama Asalia. Besoknya Pietro datang. Basmi camp lagi. By the way kita dapat 3. Lumayan udah. Ada yang sharing profit lagi. Woi, pumpkin. Bukan pumpkin, lupa. Potato Head. Sedani bawa siput pembawa keajaiban. Orang mabok yang minta gold, tapi kali ini aku usir. Lanjut basmi camp terakhir. Penjarain merchant penipu. Undang Eida dan serahin incerannya. Ke kamarku ketemu Aurelia yang suruh aku pilih gaun. Dan aku pilih yang gratis. Let's go. Hemat uang. Ketemu Lord Sulia yang minta maaf dan bilang I love you. Tapi aku jawab dengan you'll be fine. Anjay, dapet achievement. Lanjut minggu depan yaitu pernikahan Lord Sulia.
Ivo terjatuh dan aku wahahaha. Salaman sama King Talis, salaman, bestie. Siput dimasak. King Talis mau pergi tapi disuruh minum. Minum. Weh. No. Sok-sok sedih lu. Ivo sok sedih dan jadi raja. Pasukannya ditarik balik dan goldnya juga. Besoknya Eton bersaksi, lalu undang Lurs, baca surat, ambil gigi, lanjut ambil jarum di kamar. Lalu ke garden dan gunain jarum ke pecahan di lantai dan dapat surat. Isinya map kastil ini dan instruksi untuk racunin wine dan taruh di meja barang bukti. Lanjut minggu besok sudah ada upgrade baru, beli karnaval dan training ground. Lanjut ngobrol dengan Lurs yang ngeluhin Eton tentang rempah-rempahnya atau Oracle Dust. Seperti biasa kalau aku bantu dia aku dikasih pasukan. Tapi aku ngomong dulu sama Eton dulu. Aku undang Eton. Lalu penjarain Pietro. Eton datang dan ngomongin Oracle Dust. Dia mau ngasih pasukannya kalau aku bantuin dia. Jadi aku bantuin dia. Let's go. Kali ini aku berpihak kepada Eton. Lanjut lagi Jovan, aku undang. Dia datang dan seperti biasa dia mau join kalau Frederick join. Aku undang Frederick, lalu ada merchant yang jualan Oracle Dust. Aku beli 2 bungkus. Let's go. Besoknya ada surat tentang Oracle Dust. Frederick datang dan suruh aku kuak kebohongan Noxkey. Aku undang Eton terlebih dahulu. Lalu ada merchant yang aku kasih modal usaha. Seperti yang kita tahu penginapannya jadi rumah bordil. Tapi aku jawab seharusnya lo seneng karena makin rame. Let's go nggak sih? Dan dia minta gold untuk sewa bodyguard. Besoknya Eton datang dan aku kasih tahu kalau sudah selesaiin misinya untuk sebarin Oracle Dust. Dan aku kasih Oracle Dust yang pas itu aku beli. Dan aku dapat 11 gold. Let's go, lumayan. Setelah semua selesai, aku undang Noxkey. Dapat surat dari Beiran, lalu aku pingsan. Pusing jatuh. Bangun di kamar dan lanjut kerja lagi. Ada yang jual ayam dan tanpa basa-basi aku beli ayam tersebut. Aku kasih tahu Sedani kalau aku beliin dia hewan baru dan aku suruh ke singgasanaku. Besoknya merchant penginapan datang lagi dan bilang kalau profitnya nambah. Sedani datang dan lihat ayam yang kubeli. He's black. Parah lu. Dan aku kasih Sedani. Let's go. Lanjut ada Noxkey dan langsung aku kasih tahu rencana busuk Frederick. Aku ketemu Maya untuk pertama kalinya. Lanjut lagi undang Grego. Dapat surat petunjuk barang bukti Pyle. Grego datang untuk beli lukisan dan datanglah Witch. Lalu aku suruh dia ke Hidden Hut dan aku mulai copot-copotin lukisan termasuk yang ada di kamar. Undang lagi Grego. Aku dapat Pyle dan lanjut jual-jualin lukisan. Dan dengan begitu, Grego jadi aliansiku. Datang Jovan yang habis menghabisi Frederick. Dan aku kasih dia hukuman death. Akhiri minggu ini dengan gold yang 90. Lalu beli semua upgrade sisaan. Torlando mulai datang minta-mintain agentku. Lanjut undang Via biar dapat tambahan pasukan. Dapat surat dari Lord Sulia dan datang Via yang langsung jadi aliansi. Lalu ada chef yang bilang ayamnya dijadiin kaldu ayam. What the fuck? Langsung pecat dia. Dan bilang ke Sedani kalau aku lepasin ayamnya. Dan semua barang bukti sudah ada.
Besoknya, Torlando datang lagi, dan aku kasih dia general. Lalu tahu kalau Maya adalah Radovia, lalu pingsan. Bangun dan suruh Asalia jauhin Maya. Besoknya gak ada hal penting. Undang Lena untuk tolak lamaran anaknya. Dan Sedani bawa rubah. Malamnya enak-enak. Tapi diganggu. Dan pasukanku sudah 1000 lebih. Lalu ada fortune teller. Undang Eton untuk jual Oracle Dust. Besok lagi Hunter datang bawa rubah Sedani dan dapat agent Hunter. Upgrade Hunter, lalu dapat surat dan Aurelia hamil. Dan mulailah penghakiman. Seperti biasa semua saksi datang. Dan langsung ke barang bukti. Aku dapat surat yang mengarahkan ke Lady Lena. Setelah semua barang bukti ada, aku hukum tidak ada. Dan Audrey marah karena nanti malah aku yang kena. Tapi tetap aku nggak tuduh siapa-siapa. I did this. Tanpa diduga-duga, Audrey ngaku dia yang racunin Raja Talis. No, dia berkorban. Dan aku terpaksa beri Audrey hukuman. Lalu ke dinding, ketemu Lord Sulia. Aku peluk dia dan ada luka. Ivo datang dan aku langsung ancam dia. Tapi Ivo merasa dia yang punya kuasa di sini. Sok-sokan banget, pengen gue tinju orang ini ya. Dan aku hanya bisa diam. Lanjut ke medan perang melawan Radovia. Di sini posisi Audrey diganti dengan prajuritku. Perang mulai. Asap hijau muncul dan hilang karena witchku. Atana gak datang-datang, aku serang musuh pakai semua pasukan. Dan longsor. Dan aku menang. Yippee! 200. Lanjut besoknya Ivo nggak terima aku menang. Dan by the way sekarang aku sendiri. Dan harus catat arsipnya sendiri. Dan juga harus ngobrol sendiri. Kasian banget ya. Torlando datang lagi, tapi aku tolak kedatangan dia. Lalu datang bunker. Ngapain dia datangnya? Ngapain duit sebanyak ini anjing? Lalu pertemuan raja. Kalian udah tau lah ngapain di sini. Dan waktunya simpen supply. Datang Noxki biar aku jual gigi ini. Dan ada yang jual lukisan. Tentu aku beli. Lanjut dan langsung panggil Grego. Lalu aku mau habisin supply sampai minus. Tep, let's go. Save. Anjas. Kehabisan supplies. Beli beberapa upgrade. Dan kasih Grego lukisan. Lanjut undang Raja Farid. Raja Farid datang dan kalian tahulah gue mau ngapain. Betul sekali. Menyerahkan Asalia ke Raja Farid. Sarava love boy, Sarava pedo. Dan ada Radovia yang mau ngungsi ke sini. Tentu karena sekarang aku jadi jahat, jadi aku suruh pergi. Hush. Lalu bilang Asalia, tentu dia shock ya. Tapi aku nggak ada pilihan lain. Lalu terjadilah adegan ketika pamitan. Pamitan sama ibunya, sama adeknya, tapi nggak sama aku. Dia diem doang. Dadah. Beli upgrade dan simpen supply. Besoknya cuma jual Oracle Dust. Lanjut beli upgrade yang terakhir. Lalu aku dapat paket dari Atana. Pas aku buka isinya adalah shawl warna hitam. Aku kasih lihat Aurelia, katanya bulunya berkualitas. Ketika dipakai, kekecilan. Dan mungkin ini untuk Sedani. Wow, aku langsung kasih dia dan bilang hadiah dari Lord Sulia. Katanya bulunya mirip Dusty. Dusty? Aku langsung sadar sesuatu dan minta balikin. Ya, itu adalah Dusty. Lanjut besoknya.
Ketemu lagi sama emak-emak yang rebutin anaknya. Kali ini aku suruh belah dua aja. Yang satu nggak setuju dan yang satunya setuju. Dan ketahuan siapa emak yang aslinya. Besok lagi dapat surat dari Lord Sulia. Besoknya Aurelia suruh aku ikut ritual. Ya udah, aku setuju. Langsung ambil bahan-bahannya. Dapat herbnya juga. Dairan datang. Oh nih, Radovian King. Let's go. Yang aku langsung eksekusi. You will be executed. Dah mati kau. Such a mouth execute. Let's go. Besoknya lagi Sedani bawa beruang. Dan kali ini aku tolak kedatangan beruangnya. Bye. Lihat nih beruangnya nih. Jadi sekarang nih. Minggu depannya biasa aja. Dan baru minggu depannya nih, yang nggak biasa. Ada fortune teller yang jualan batu-batu. Yang jualan ini nih. Kita harus beli semua guys. Dan langsung aku borong semua. Aku beli Stone of Wealth, Stone of Wisdom, Stone of Positivity, Stone of Positivity, dan Stone of Healing. That's all. Let's go. Dan beli bahan ritual dari merchant. Anjing, dari kaya langsung rungkat anjing. Besok lagi dapat surat kematian Lord Sulia. Ya mati. Dan aku pingsan lagi. Weh, mati. Bangun dan kasih tahu adiknya dan merenung. Lanjut warga pada ngasih barang. Lalu menuhin kebutuhan supply dan lengkapin bahan ritual. Ke dinding ada Radovian sisaan yang langsung aku gantung mereka semua. Dilanjutkan perkumpulan raja. Karena aku bantai semua Radovia, jadi aku dapat bantuan dari yang kiri. Gue lupa namanya siapa, nanti taulah nanti. Dan ini adalah salah satu achievement yang harus inisiatif sendiri. Dimulai dari ambil benang dari Council Chamber, lalu gabung dengan peniti, lalu ke dinding ada kain, dan gabungin semuanya. Gabungkan. Anjas, keren banget. Dan jadilah hadiah untuk Aurelia. Dan langsung kasih ke Aurelia. You are everything to me, Anjas. Yes. Dapat achievement yang nggak keluar tapi di sini bodo amat. 2 minggu berikutnya gak ada yang spesial. Langsung ke ritual. Aku mulai ritualnya dengan nyebut mantra yang asal-asal. Monya. Gak tahu. Come here quick. Give us boy. Let's just turn blue. Dan dilanjutkan taruh bahan-bahannya di mangkok. Dan tentu aku taruhnya asal-asalan lagi. Kita kacauin guys, kita kacauin. Lanjut lagi ritualnya. Dan suruh ulang perkataan penyihir ini. Tapi aku gak mau ikutin. Bodoh. Anaknya keluar. Tentu it's a boy tapi gak bernafas. Ritual gagal. Aurelia pun sudah tidak bernafas juga. Langsung ke pertempuran. Atana datang dan ada yang ngomong. Dan langsung aku tembak. Orang satu. Aku dilemparin batu. Malamnya aku tidak lupa kasih semua orang supply. Mau istirahat tapi ada monster datang. Aku kesana sama Hunter. Sedani aman, tapi Hunterku mengorbankan dirinya. No, Hunter kita mati. Besoknya aku datang serang pasukan Evo. Supply kebakar dan aku suruh selamatin supply-nya. Dan aku selamat siang ini.
Malamnya kasih supply, dan besoknya bertarung sangat hebat. Selamat lagi, dan kembali ketemu Sobek lagi. Aku kill, dan kerahkan archer. Minum-minum dulu sama pasukan, dan pasukan musuh menyerang. Aku bertarung, sinematik dikit. Dan pasukan kawan datang dan menang. Ivo yeping-yeping gak jelas dan aku masukin penjara selamanya. Dan game diakhiri dengan aku dan Sedani aja. Dan muncul ending-ending. No, Audrey, you lost Queen Aurelia. No, mati you mati. Dan credit scene. Tapi ini belum 100% guys. Jadi aku load game di week kedua. Di sini aku tolak semua permintaan wargaku. Aku undang King Talis dan minta gold tambahan. Tolak-tolak lagi semua orang biar apa? Biar happiness warganya 0. Dan inilah yang terjadi. Anjing di bawah ini anjing. Di sini warga pada demo dan dikasih kesempatan dengan kasih gold dan supply. Tidak mau. Dan tetap aku tolak. Waduh. Dan dapat ending dan juga achievement. Apakah ini selesai? Tentu belum, masih ada ini ya. Masih ada satu lagi. Jadi aku new game lagi. Langsung skip ke pernikahan Lord Sulia. Oke, sudah ada di sini kita. Nah. Jatuh, mampus. Salaman, sahabat. Let's go. King Talis minum. Aku mau membantu, minggir. No. Aku jadi raja, let's go. Langsung cari barang bukti seperti gigi, dapat peniti untuk ambil surat. Lalu suruh general untuk selidiki surat ini. Undang Lena, tapi malah ngomongin minta jodohin anaknya dan pergi. Jadi aku undang Grego dulu. General datang ngasih clue. Grego datang, lalu aku tanya tentang surat ini dan aku dapat clue. Aku undang Eton. Untuk sekarang clue surat sudah ada semua. Eton datang tapi ternyata aku salah. Seharusnya undang Lurs dulu. Lurs datang suruh aku basmi Oracle Das. Nah, baru undang Eton. Dia datang dan kerjasama sama dia. Karena ini salah satu cara biar dapat achievement ini. Undang Lena lagi dan tanya tentang gigi ini. Dan dia kasih clue tentang gigi itu. Berguna juga dia. Surat tempat Payel datang. Aku dapat witch dan kirim ke Hidden Hut. Payelnya datang dan kasih witchku untuk investigasi. Lurs datang dan aku tanya tentang Payelnya. Dan dia ngasih aku clue. Witchku balik dengan bawa petunjuk Payelnya. Dan minggu ke-27 Hunter datang dan langsung aku kasih gigi untuk cari tahu clue-nya. Dia balik lagi dengan bawa clue. Semua petunjuk dari barang bukti sudah ada. Dan dengan begini kita dapat semua bukti ya. Ini. Let's go lah. Let's go. Pengadilan sini lo anjas. Yes sir. Dan langsung saja kita tiba di pengadilan. Gigi hewan. Let's go. Noski, Lena, dan Eton maju dan aku hukum Lady Lena. Dan dengan begitu aku sudah tamatin game ini 100%. Let's go. Kali ini gua akan rating guys ya. Gua rating game ini overall 7/10. 7/10.
Anjas, 100% bos. Pernah nggak lu? Bahkan 1,6 aja. Hanya aku yang bisa, anjay. Aku adalah 1,6 ini, anjas.